طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضوركم بدراستي الجديدة، وهذا اللقاء الأول لدراستنا، يعني مهارة الكلام، اللغة العربية لمهارة الكلام اليومية. والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. كيف حالك يا أيها الطلبة الجديدة؟ يعني آه، لقسمي يعني مدرس لمدرسة الابتدائية. نعم، ولعلكم صحة وسليمة في بيوتكم. وهذا اليوم وفي هذا الفيديو، يعني الفيديو الأول، اللقاء الأول، إن شاء الله أنا سأشرح عن المقرر الدراسي، yaitu tentang silabus. Ya, Ustazah akan menjelaskan tentang silabus yang akan kita pakai untuk satu semester ini dalam mata kuliah bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari. Ya. Jadi al-lughah al-arabiyah li maharatil kalam yaumiyah itu adalah bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari. Jadi memang di sini antum akan belajar bagaimana berkomunikasi bahasa Arab dengan tema-tema keseharian. Ya, insya Allah untuk satu semester ini antum akan belajar dengan ustazah dalam mata kuliah ini. Dan memang ustazah berharap antum bersemangat dengan mata kuliah ustazah ini, karena memang kalau sudah berbicara bahasa Arab atau sudah mendengar bahasa Arab, apalagi bagi mahasiswa yang sebelumnya basicnya tidak pernah belajar bahasa Arab, itu akan terdengar sulit gitu ya, akan terlihat sulit. Namun insya Allah kita di sini bersama-sama akan mengawali mata kuliah ini dengan kosakata-kosakata yang sederhana dan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam mata kuliah ini tidak hanya dituntut mampu untuk mengucapkan, mampu untuk menguasai atau memahami baik dari kosakata ataupun percakapan, tetapi juga memang antum diharapkan juga mampu mengekspresikan pada saat mempraktekkan dialog tersebut gitu. Nah, jadi karena di sini kategorinya kita adalah berkomunikasi, maka kalau berkomunikasi hanya sekedar hafalan, maka itu tidak akan eee, tidak akan bisa antum menjiwainya atau seolah-olah memang seperti bahasa komunikasi kita sehari-hari yang seperti bahasa Indonesia. Jadi, kategorinya di sini memang untuk bahasa Arab komunikasi sehari-hari ini memang diharapkan selain menguasai kosakata, kemudian mampu membuat dialog sesuai dengan tema, dan tema itu tema keseharian, dan mampu mempraktekkannya atau menampilkannya nanti dialog tersebut, baik dialog itu yang sesuai dengan yang ustazah berikan ataupun yang versi antum sendiri. Nah, kemudian mampu mengekspresikannya gitu. Dan pada saat mempraktekkannya, itu properti juga harus ada gitu. Nah, jadi eee, begitulah kira-kira untuk mata kuliah ini yang diharapkan. Nanti akan kita lihat apa saja tujuan dari mata kuliah ini. Nah, jadi sebelum itu Ustazah ingin memberikan sedikit motivasi. Ya, ini bahasa Arab merupakan bahasa kedua bagi antum, bukan atau bahasa ketiga, bukan bahasa pertama. Jadi namanya kita belajar kita dari dasar, jadi kita semuanya sama. Ada yang walaupun ada yang sudah pernah atau yang belum. Jadi bagi yang belum jangan cemas, dan bagi yang sudah mohon untuk belajar lagi gitu. Nah, sehingga mata kuliah ini tidak hanya sebatas hanya dalam pertemuan ini saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari antum bisa nanti mengaitkannya dengan aktivitas antum sehari-hari. Jadi kosakata atau dialog yang
yang kita pelajari ini juga bisa antum terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, apabila nanti bisa saja kan kita tidak tahu bertemu dengan orang asing, yaitu orang Arab, atau bertemu dengan orang yang pandai berbahasa Arab. Nah, maka antum setidaknya bisa memahami kosakata keseharian atau dialog keseharian dan mampu untuk menjawab secara singkat gitu. Nah, yang namanya di sini komunikasi sehari-hari samalah dengan kita, orang orang Minang, orang yang tahu bahasa Indonesia, ketika sudah berkomunikasi tentu kita, kalau untuk komunikasi yang tidak resmi, maka pertanyaannya simpel, jawabannya juga simpel. Nah, jadi jangan takut salah untuk, mengucapkan bahasa Arab, karena di sini kan, memang bahasa Arab bukan bahasa, keseharian kita gitu. Tapi di sini kategorinya kita belajar, makanya kalau salah itu tidak ada masalah gitu. Nah, jadi, kalau antum salah, makanya di situ diperbaiki, dari kesalahan itu kita belajar dan, dengan dengan koreksian baik dari teman ataupun dari dosen, itu akan membuat kita ingat akan kesalahan dan kita bisa merubahnya menjadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi untuk komunikasi pun dalam, mata kuliah Ustazah ini karena komunikasi sehari-hari gitu ya, maka, ketika antum lupa untuk menjawab atau lupa jawabannya atau lupa responnya, maka antum bisa menggunakan isyarat. Karena dalam komunikasi kita sehari-hari pun kadang kalau kita lupa lupa kita, apa yang akan kita jawab itu, maka kita bisa berikan isyarat gitu. Maka dalam komunikasi bahasa Arab pun boleh gitu. Nah, dan apabila antum tapi diharapkan memang di sini, dalam komunikasi ini antum bisa bertanya secara terpola dan menjawab secara terpola supaya komunikasi antum itu sistematis dan teratur. Namun, lagi-lagi kalau pada saat sudah terjadi komunikasi, sempat terjadi kesalahan, tapi lawan bicara paham, itu tidak ada masalah dalam komunikasi. Kemudian, pada saat kita berkomunikasi, kemudian kita lupa akan jawaban, atau, kata yang akan kita sajikan, maka kita tampilkan dengan isyarat atau dengan benda atau properti yang menunjukkan kepada si pembicara dan si pembicara itu paham terhadap apa yang kita ucapkan atau si pendengar paham, maka itu tidak ada masalah karena sudah terjadi komunikasi yang baik karena antara si pembicara dengan si pendengar itu mereka saling memahami gitu. Nah, namun di sini, dalam tahap belajar di awal-awal, itu, tidak ada menjadi masalah, tapi untuk berikut-berikutnya semoga, kesalahan, kesulitan yang antum alami itu bisa menjadi, bahan, perbaikan untuk, komunikasi bahasa Arab antum, berikutnya gitu. Nah, apalagi ini antum kan untuk anak, dibekali untuk menjadi guru madrasah ibtidaiyah, maka memang yang paling dasar antum pahami itu adalah memang materi-materi bahasa Arab untuk anak ibtidaiyah. Dan mata kuliah ini tidak hanya semester ini, akan berlanjut di semester 2 dan, jika masih tidak ada perubahan kurikulum di semester 5 juga akan belajar yaitu bahasa Arab khusus untuk pembelajaran MI. Jadi memang diarahkan lagi ke, ke materi-materi ajar untuk anak MI mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi yang untuk sekarang, maka materinya itu sudah Ustazah siapkan, yaitu kita akan menggunakan nanti buku Arabiah by Naidek, itu akan Ustazah perlihatkan bagaimana bukunya. Kemudian kita juga akan kaitkan sedikit dengan buku-buku MI yang terkait dengan tema ini. Tapi tidak semua tema yang di buku MI karena, di buku Madrasah Ibtidaiyah itu, buku bahasa Arab itu nanti kita akan lebih fokus nanti pada semester 5 nantinya. Nah, jadi sekarang coba dilihat di sini, ya. Bisa kita lihat di sini, bahasanya untuk mata kuliah ini ya. Nah, mata kuliah ini, ya ini bahasa Arab Limatul Kalam Yomiyah, di mana di sini dari, capaian yang akan antum capai ini, yang untuk sikap dan keterampilan umum ya, sikap dengan keterampilan umum, ini adalah karakter atau, penanaman Eee, nilai-nilai, afektif antum yang akan
istilahnya yang akan diterapkan di sini. Jadi memang yang untuk pengetahuan dan keterampilan khusus inilah yang akan nampak dalam proses pembelajaran nantinya. Yaitu kalau untuk kategori pengetahuan, nanti antum bisa menguasai mufrodat, ya. Mufrodat itu adalah istilah lain dari kosakata-kosakata, ya, bahasa Arab yang memang kosakata keseharian atau dalam bentuk yang sehari-hari kita gunakan gitu. Kemudian mampu menguasai pola-pola percakapan. Jadi nanti ada pola-pola percakapan ketika kita bertanya ini, kemudian apa jawabannya, kemudian, bisa kita ganti dengan kata lain sehingga dengan satu pola itu bisa melahirkan, apa namanya, dialog yang, beragam gitu. Kemudian, juga nanti akan maaf ini tidak ada ya, juga mampu, menguasai, bagaimana, langkah-langkah untuk berkomunikasi bahasa Arab yang baik itu. Jadi dalam proses nanti kita akan, ustazah akan beritahu dan antum akan, tergantung nanti bagaimana, perkembangan dari komunikasi bahasa Arab antum, di situ akan, ustazah koreksi dan di sanalah antum tahu bagaimana harusnya berkomunikasi yang baik dalam bahasa Arab. Kemudian, mampu berinteraksi atau mempraktekkan dialog dengan tema-tema yang sudah ditentukan atau tema-tema keseharian tersebut. Nah, baik, dialognya itu dialog yang, istilahnya yang dari ustazah berikan atau dari referensi yang ada, ataupun memang dialog ini, memang dari hasil kreativitas antum dalam, menulis skenario dialog gitu. Dan dialog ini memang ustazah harapkan tidak hanya dialog yang, simpel saja gitu ya, tetapi juga dialog yang memang, menggunakan ekspresi, makanya untuk kategori ini ada mengekspresikan. Jadi contohnya begini, kita kan minggu depan kita masuk tema yang pertama yaitu ta'aruf ya, contohnya, "Assalamualaikum," nanti dijawab, "Waalaikumsalam, kaifa haluk?" "Alhamdulillah bikhair." Biasanya kalau untuk praktek dialog itu kan ekspresi wajah itu tidak ada gitu. Nah, kemudian gerak tubuh kadang tidak ada. Jadi hanya sekedar, eee, menampilkan hafalan gitu ya. Tapi dalam kategori mata kuliah ini ustazah tidak ingin itu gitu. Yang ustazah inginkan adalah ketika antum berdialog itu menjiwai, atau ketika antum bercerita, jadi kategori di mata kuliah ini tidak hanya dialog saja ya, jadi dari mufrodat itu bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita dan antum ceritakan, kemudian cerita itu dengan menggunakan ekspresi ya, dengan menggunakan ekspresi. Sehingga, ketika didengar orang, walaupun orang tidak paham dengan kalimat kita semuanya, tapi orang dari ekspresi itu bisa memahami apa yang kita maksud gitu. Nah, kemudian pada saat berdialog juga begitu. Contohnya bisa saja dia bertemu dengan teman lama, jadi otomatis cara salamnya pun berbeda. "Ya akhi, assalamualaikum." "Oh na'am, anta, waalaikumsalam. Kaifa haluk?" "Oh, alhamdulillah bikhair." Nah, kalau seandainya dia tidak sehat, "Ana maridah, ya, biwaktin tawil." Saya sakit dengan waktu lama, contohnya seperti itu. Nah, atau orang yang baru kenal, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Oh, na'am, waalaikumsalam." Maka nanti pertanyaannya akan berbeda lagi, "Masmuka?" "Oh, ismi." Nah, "Min aina?" Nggak mungkin akan menanyakan kabar, karena apa? Karena dia baru bertemu gitu. Nah, kemudian ekspresinya pun akan berbeda, tentu akan lebih kalem ya, lebih mungkin, masih malu-malu. Nah, berbeda dengan orang yang sudah lama kenal, atau orang yang sudah setiap hari bertemu. Nah, maka cara salam, cara menanyakan kabar, cara, berkenalan orang baru itu akan berbeda. Nah, kemudian nanti, kalau ingin memperkenalkan keluarga juga begitu, dengan orang yang baru kenal, dengan orang yang sudah kenal, kita memperkenalkan lebih dalam misalnya, itu akan berbeda ekspresi kita. Nah, jadi memang ekspresi itu penting. Kemudian pada saat, praktek dialog pun, nah, atau praktek bercerita pun, antum harus menggunakan properti ya, untuk memperkenalkan apa yang antum ceritakan atau apa yang antum ungkapkan gitu. Misalnya antum membeli sesuatu di pasar, kita kan ada nanti tema pasar ya, maka antum akan perlihatkan bendanya, misalnya, "Ana ashtari," misalnya,
basolun, bawang contohnya, atau kitabun, perlihatkan bendanya di videonya nanti. Jadi kita kan ada untuk praktek gitu ya. Maka praktek bagaimana kita sistem daring ini, maka tentu dengan menggunakan video gitu ya. Jadi tugas antum akan dikumpul dalam bentuk video. Maka pada saat mengungkapkan atau pada saat mempraktekkan mengungkapkan atau berdialog nanti kita akan lakukan apakah dengan sistem editing video gitu ya. Nah, maka harus ada ekspresi, harus ada properti. Nah, itu dia. Kemudian di sini tema-temanya, tema-tema kita kan pertemuan ada 16. Pertemuan pertama yaitu kita penjelasan silabus RPS, maaf ya, RPS. Kemudian penyajian kita menggunakan referensi apa, jadi istilahnya pengantar. Kemudian untuk nanti di pertemuan ke-9 kita ada meet dan pertemuan ke-16 kita ada UAS. Nanti kan Ustazah perlihatkan, berarti ada sekitar 13 tema ya, 13 tema di mana tema-tema ini tema-tema keseharian semuanya. Yang pertama yaitu tentang at-tahiyyatu wa ta'aruf, yaitu tentang perkenalan. Jadi silahkan nanti memperkenalkan diri apakah dengan memperkenalkan biodata diri, KTP-nya, atau memperkenalkan memang identitas memperkenalkan dengan cara yang berbeda gitu. Silahkan, itu sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian juga tema kedua adalah tentang al-adad was-sa'ah, yaitu angka dan jam. Ya, angka dan jam. Nah, sebelum kita masuk ke tema-tema berikutnya, saya akan coba perlihatkan di sini untuk perkenalan, indikator yang akan dicapai adalah antum mengidentifikasi dan memahami kosakata dari tema ini, dan itu ada dari referensi buku yang nanti Ustazah berikan, dan bisa saja nanti ada tambahannya dari yang lain. Nah, kemudian mengidentifikasi dan memahami dialog. Jadi ada contoh-contoh dialog hanya sebagai contoh. Mau untuk praktikkan seperti itu boleh, tapi itu terlalu kaku. Jadi eh, yang sebenarnya diharapkan itu adalah dari skenario-nya dari antum gitu ya. Kemudian mempraktekkan dialog di sini dan menceritakan secara lisan. Jadi bisa saja nanti sistem kita di pertemuan ini kita dialog, sistem yang minggu depan kita lebih bercerita gitu. Jadi divariasikan saja. Makanya sini saya bikin dua. Kemudian melakukan percakapan bebas tentang ini. Eh, jadi nanti kita akan pilih lah ya, apakah dialog ini dialog yang sesuai dengan teks yang diberikan, atau nanti bercerita tentang gambar sesuai dengan tema kah, atau menceritakan tema sesuai dengan kehidupan pribadi, silakan. Kemudian menceritakan atau melakukan percakapan, percakapan ini seperti sosiodrama, kita berdrama singkat gitu ya, atau bermain peran singkat gitu. Nah, cuma di sini Ustazah akan lihat dulu bagaimana kemampuan antum dalam menyajikan secara daring nanti. Tapi mudah-mudahan Ustazah berharap di sini antum mampu menggunakan aplikasi edit video. Nah, sehingga kita yang tinggal terpisah itu secara kelompok bisa kita gabungkan dan bisa menjadi terjadi dialog ya, terjadi sebuah peran walaupun di berbeda tempat gitu. Nah, jadi di sini saya lihat perkembangan dulu, tapi kalau tidak terpaksa untuk maharoh kalam ilmiah kita hanya dalam bentuk ungkapan saja atau bercerita gitu ya. Kemudian untuk tema kedua yaitu tentang angka dan jam. Di sini sebenarnya Ustazah berharap memang bisa antum menghitung angka 1 sampai 100 minimal dulu. Kemudian untuk jam itu bisa menyatakan jam 1 sampai jam 12 dengan lewat, kurang dan tepatnya. Kemudian yang ketiga yaitu al-usroh, yaitu tentang keluarga. Itu kan keseharian betul itu ya. Di mana kita hidup dengan keluarga, maka tentu ada komunikasi sehari-hari tentang keluarga atau kita bisa menceritakan tentang anggota keluarga kita. Summa nastamir itu asakan tentang tempat tinggal. Kita tinggal di mana, kawasan mana, di jalan mana, itu dengan bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya al-hayatul yaumiyah, yaitu kehidupan sehari-hari, yaitu maksudnya di sini lebih al-hayatu ini dengan ansyitoh, yaitu kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur. Nah, kemudian
at-ta'am wasyarab ini adalah tentang makanan dan minuman. Karena setiap hari kita makan dan minum, maka tentu ada jenis-jenis makanan dan minum yang perlu kita ketahui istilahnya dan apa yang kita gunakan komunikasi pada saat makan dan minum. Kemudian tentang ad-dirasah yaitu perkuliahan. Antum sekarang sudah menjadi mahasiswa, mahasiswi, maka tentu ada aktivitas perkuliahan yang secara sederhana saja komunikasinya. Nah, kemudian selanjutnya apa nih? Al-amal ya. Maaf ad-dirasah. Oh ya, sebelum ad-dirasah kita meet dulu ya. Nah, ini dia. Sebelum ad-dirasah kita akan lakukan meet dulu, kemudian baru ad-dirasah, kemudian baru al-amal. Al-amal ini adalah pekerjaan atau profesi. Setidaknya antum sekarang sudah punya profesinya yaitu sebagai mahasiswa gitu ya atau mahasiswi. Nah, dan juga kita akan kenalkan profesi-profesi lainnya karena berada di sekitar kita. Kemudian tentang at-tasawuk. Nah, ini dia. At-tasawuk itu pasar. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada yang pernah ke pasar gitu ya. Maka tentu ada aktivitas keseharian kita butuh pasar ini untuk membeli suatu barang. Maka tentu terjadi komunikasi di sini gitu. Kemudian berikutnya al-hiwayat yaitu hobi ya. Setiap orang punya hobi. Nah, maka di sini silahkanlah ceritakan tentang apa hobinya, apakah nanti dinampakkan gambarnya atau memang dinampakkan aktivitas hobinya sambil bercerita dengan menggunakan bahasa Arab. Al-akhir yakni al-utlah ya. Al-utlah itu adalah liburan, hari libur ya. Setiap di hari yang 7 tentu kita punya hari libur atau di hari yang sebulan tentu kita punya libur atau di tanggal merah kita juga ada libur, maka silakanlah bercerita atau berdialog tentang tema ini. Nah, kemudian kita akan laksanakan UAS. Untuk meet dengan UAS itu jelas-jelas kita ujiannya itu nanti dalam bentuk tugas gitu ya. Tugas cuma bisa saja nanti meet kalau memang kita ingin melihat kemampuan bahasa antum, ustazah akan sajikan nanti dengan ujian tulis dalam bentuk Google Form jika memungkinkan. Tapi jika rasanya kita lebih pasnya itu untuk praktek, ustazah akan sajikan praktek. Jadi kita akan lihat kondisi nanti bagaimana perkembangan perkuliahan kita. Kemudian di sini ada komponen penilaian, ya jadi 30% itu akan saya berikan untuk tugas, di mana 30% itu termasuk kehadiran, keaktifan, kemudian video-video yang antum posting untuk tugas yang disajikan per tema, nah itu nilainya 30% ya. Kemudian UTS itu 30% karena kemudian UAS nanti 40%. Dan ustazah di sini akan menggunakan referensi yaitu silsilatu fi ta'limil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha, yaitu nama bukunya adalah Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Kemudian yang kedua itu adalah buku siswa kurikulum 2013 Kemenak RI untuk MI kelas 1 sampai kelas 6. Tapi ini tidak semua kita pelajari, tetapi yang sesuai dengan tema saja. Jika ada di buku MI, kita akan kaitkan ke sana. Atau jika antum mau mengambil referensinya dari buku MI, silakan. Karena memang nantinya bisa saja yang mengajar bahasa Arab itu bukanlah guru bahasa Arab, tapi antum sebagai alumni dari PGMI. Jadi otomatis di MI kita harus siap untuk semua mata pelajaran. Nah, makanya di sini bahasa Arab dibekali untuk antum supaya karena bahasa Arab ini adalah kurikulum dari Kemenak gitu ya. Makanya bisa saja antum nanti mengajar mata pelajaran ini gitu. Nah, jadi ternyata hebat ya mahasiswa PGMI itu banyak ilmu pembekalannya, bisa menjadi guru PAI, bisa menjadi guru bahasa Arab, bisa menjadi guru matematik, bisa semuanya. Nah, jadi makanya di sini pelajarilah betul-betul mata kuliah ini karena terasanya nanti ketika antum sudah lulus dari perguruan tinggi ini gitu. Nah, jadi di sini saya akan perlihatkan ya ini adalah bentuk buku file bukunya yang Ustazah akan berikan, nanti Ustazah akan upload dan Ustazah akan perlihatkan apa saja tema-temanya. Yang pertama kan at-tahiyatu wa ta'aruf. Ini adalah bentuk-bentuk dialognya. Nah, ada 6 buah dialog, tapi ini isinya hampir sama, nanti polanya saja berbeda sedikit. Kemudian disinilah kosakatanya. Jadi setidaknya kita akan pelajari kosakata yang sesuai dengan referensi ini gitu.
Nah, contohnya di sini mudarrisun, thalibatun. Nanti ustazah akan berikan setiap akhir mata kuliah atau mungkin di awal juga boleh, ustazah akan, berikan video tentang, penjelasan kosakata ini dan maknanya dan antum akan disuruh menghafal dan antum akan disuruh untuk, apa namanya, akan diuji kemampuan antum untuk, kosakata ini. Nah, dan dialognya berupa ini. Jadi hanya di setiap tema yang sesuai dengan yang sudah tentukan itu, hanya 3 lembar ini akan kita pelajari. Ada 3 lembar dialog dan apa maknanya, kemudian apa kosakatanya, kemudian nanti akan diserahkan ke antum, untuk, apa namanya, berdialog atau bercerita tentang tema ini yang sesuai dengan keseharian antum. Ya, atau nanti kalau berdialognya, istilahnya memainkan peran, berarti sesuai dengan ide yang tidak, apa namanya, tidak mesti sesuai dengan kehidupan kita, boleh sesuai dengan kehidupan orang lain gitu. Kemudian nanti ada tema-tema yang lainnya di bawah, nah itu salah satu contohnya, atau kita juga bisa ambil dari buku bahasa Arab siswa referensinya yang kurikulum 2013 ini, nanti ustazah akan posting buku-buku ini, file-filenya. Nah, di sini contoh di daftar isinya ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada beberapa tema yang mirip, yaitu at-ta'rifu bin nafsi, itu sama dengan at-tahiyyatu wat-ta'aruf, itu tentang perkenalan juga. Kemudian nanti ada tentang ashabul mihnah. Nah, ini sama dengan tema al-amal, yaitu profesi. Kemudian ada tentang afrodul usroh, anggota keluarga. Ini sama dengan tema al-usroh. Jadi sebenarnya tema-tema yang saya berikan itu ada di beberapa buku, beberapa tingkat dari buku, bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah. Jadi ini, apa namanya, tema-tema ini, tidak terlepas dari tema-tema yang akan kita berikan kepada siswa nanti di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini, setiap apa namanya, setiap minggu antum akan memposting tugas gitu ya, nanti akan ada tugas ya, tugas dari setiap tema ini. Nah, maka silahkan nanti dikumpul, kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom ya, aplikasi Google Classroom dan, ustazah sudah siapkan aplikasi tersebut. Nah, jadi di aplikasi Google Classroom itu, apa namanya, antum memang, diminta nanti untuk mengumpulkan tugasnya di bagian tugas perkuliahan. Nah, jadi di sana, apa namanya, di sana kan sudah ada untuk absensi, kemudian sudah ada untuk, apa namanya, bagian untuk materi silahkan di, apa namanya, di-upload, video atau dari buka link yang sudah saya berikan. Nah, maka seperti yang pertemuan pertama ini, maka dari sana nanti, antum bisa mendapatkan materi yang Ustazah berikan. Tapi jangan lupa ya, materi yang sudah video yang Ustazah berikan itu jangan lupa dikomentari, karena dari di sana juga termasuk penilaian keaktifan. Nah, di mana antum, apa namanya, nampak bahwa memang antum mengikuti perkuliahan gitu. Kemudian untuk, segala tugas itu silakan diposting di bagian tugas perkuliahan, eee iya, di bagian tugas perkuliahan, kemudian nanti untuk penilaian di sana, itu penilaian itu adalah nanti tugas revisi di sana, kemudian UTS dan UAS yang diletakkan di sana. Jadi memang untuk yang materi kita atau tugas-tugas kita untuk setiap pertemuan, yang tugas-tugas awal itu dimasukkan di bagian tugas perkuliahan, dan di sana insyaallah akan ustazah, lihat dan ustazah nilai. Nah, jadi mudah-mudahan kita dalam perkuliahan ini diberi kelancaran, tapi ingat ya, ustazah, dalam mata kuliah bahasa Arab ini ustazah tidak suka dengan komunikasi yang kaku, tapi ustazah lebih suka dalam mata kuliah ini antum berkomunikasi bahasa Arab, tapi menggunakan ekspresi, malah kalau bisa juga menggunakan properti atau benda-benda yang mendukung dalam, komunikasi bahasa Arab atau dalam, ungkapan bahasa Arab. Jadi ungkapan maksudnya di sini lebih kepada antum misalnya bercerita atau memberitahu atau mengumumkan sesuatu tapi menggunakan bahasa Arab gitu ya. Kemudian antum mempantomimkan, apa namanya, kosakata, itu dengan, gerakan misalnya atau bisa saja dengan, dialog nanti ya misalnya antum, cari teman, kemudian apakah dialog ini nanti, melalui video conference dengan teman, video call atau, apa namanya, antum lakukan, eee
apa namanya, dialog secara terpisah, namun nanti antum masukkan ke dalam aplikasi editing video, kemudian disatukan. Nah, sehingga seolah-olah terjadi komunikasi atau pertemuan antara antum dengan teman antum, itu silahkan. Nah, karena karena memang dalam masa ini kita kondisinya tidak bisa bertemu, maka, diminta kreativitasnya di sini untuk menyajikan tugas-tugasnya, ya. Baik, syukron katsiran, ya, mudah-mudahan antum, bisa memahami, tapi kalau masih belum, insya Allah kita akan lakukan diskusi pada, kelas kita, yaitu di Google Classroom dan juga di grup WA kita. Baik, syukron katsiran ala ihtimamikum, akhirul kalam wa ilal liqa insyaallah fil usbu'il ati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.